orang yang sering datang kemudian memberikan kesaksian, itulah orang yang namanya Sylvester Matutina. Penghinaan karena dia adalah terpidana. Orang yang terpidana selain tidak boleh menjadi komisaris, juga tidak bisa memberikan keterangan. Masih suasana hari kemerdekaan nih Pak, merayakan tahun yang ke-80. 80 tahun merdeka, Iya. udah tua, udah kakek-kakek 80 itu. Tapi masih semangat ya Pak ya? Iya. Namun ada suatu masalah nih Pak, masalah hukum yang mencoreng Indonesia yang tidak dieksekusi sampai sekarang. Yang mencoreng rasa keadilan rakyat Indonesia ya, karena ada seseorang yang tidak dieksekusi sampai sekarang ya. Ya, Siapa namanya? itu Sylvester Pak. Sylvester. Iya. Dia telah dipidana karena melakukan tindak pidana memfitnah Wakil Presiden Yusuf Kala dan vonisnya itu sudah ingkrah Pak. Sudah ingkrah sejak 2019. 19 ya, sudah 6 tahun gitu ya. Iya. Ya memang ini kan menjadi salah satu topik berita di media konvensional, televisi, kemudian di medsos, di media online gitu tayangkan. Dan sejak dihebohkan udah 2 minggu lewat ya. Kejaksaan, baik Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri mengatakan akan segera gitu kan. Kalau tidak dijemput, tapi sampai hari ini, sampai hari kemerdekaan lewat, ya, kemerdekaan 17 kan, Iya. yang ke-80, sampai hari ini tanggal 19 juga belum dieksekusi juga. Iya. Ini menimbulkan pertanyaan bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah kita sudah merdeka dalam hukum gitu, sudah berkeadilan gitu. Sementara yang lain baru dieksekusi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, langsung dicari, dijebloskan. Bahkan nggak sampai berlama-lama ya, 2-3 hari langsung masuk gitu. Sementara Sylvester 6 tahun gitu. Itu pun terangkat karena ada yang mengangkat ya, kalau nggak salah Pak Roy Suryo ya. Karena sama-sama mereka ini berbeda pendapat dalam kasus ijazah Jokowi, tapi terangkat gitu. Mengapa begitu? Ya karena konon ya Pak Sylvester ini katanya menjadi tim sukses Pak Jokowi gitu, tim Barisan Merah Putih atau apa nggak tahu saya namanya ya. Nah, sehingga dia bela Jokowi di sini tidak bela, keterangkat lah. Nah itu memang kita rasakan ya, kok beda ya. Ada orang yang 6 tahun tidak dieksekusi. Dan setelah diingatkan pun, jaksa pun sudah didatangi sampai ke Kejaksaan Agung, sudah unjuk rasa dan dipertanyakan. Jaksa Agung melalui Kapenkumnya, yaitu humasnya mereka, mengatakan tanyakan ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Sudah diperintahkan untuk eksekusi. Tapi faktanya sampai hari ini juga belum ya. Nah apa penyebabnya kita nggak tahu, menimbulkan multitafsir di publik ya. Ada yang mengatakan bahwa ada backingnya, ada mengatakan dia orangnya Pak mantan presiden yang lama, ada yang mengatakan macam-macam bahwa dia orang kuat, sehingga kalau hukum mestinya tidak mengenal orang kuat, karena hukum itu di atas daripada semua warga negara Indonesia, termasuk presiden pun harus patuh pada hukum. Nah tetapi dalam pelaksanaannya ini kita di hari kemerdekaan yang ke-80 dipertontonkan suatu ketidakadilan seperti ini. Ya. Lalu mengapa nih Pak sampai sekarang sudah 6 tahun yang kita tahu Pak, terpidana Sylvester belum dieksekusi, menurut Bapak bagaimana? Kalau mengapanya yang paling tahu adalah kejaksaan. Karena yang dibebani kewajiban atau tugas atau kewenangan oleh undang-undang adalah jaksa yang harus mengeksekusi. Tapi mengapa tidak dieksekusi? Sudah sejak 2019 ya, PK-nya sudah inkrah sampai hari ini tahun 2025 tanggal 19 Agustus belum dieksekusi. Mengapa? Yang paling tahu jaksa. Apakah harus presiden turun tangan? Apakah jaksanya takut? Apakah ada sesuatu? Saya nggak bisa jawab. Tetapi kalau menurut undang-undang ya harus. Begitu seseorang yang sudah mempunyai putusan, yang sudah inkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak ada alasan untuk dia tidak dieksekusi. Tinggal dipanggil dia untuk menjalin hukuman, kalau dipanggil tidak mau dijemput.
harus dimasukkan itu supaya adil, tidak melihat siapa dia, semua orang sama gitu. Nah mungkin ada yang mengatakan, wah saya sudah minta maaf ya kepada orang yang saya fitnah atau hina. Oh itu minta maaf itu kalau sudah proses perkara udah jalan, sudah punya kekuatan hukum, tidak menghilangkan putusan. Minta maaf karena apa? Putusan itu atau pidana ini urusannya pada negara. Nah, kecuali kalau mereka sebelum disidangkan maaf-maafan itu lain ya. Tapi kalau sudah jalan sidang dan putus ya nggak ada maaf-maafan ini kepada negara gitu ya. Ya. Lalu apakah nih Pak di belakang Sylvester ini ada backingan orang kuat Pak? Saya nggak tahu gitu. Silakan rakyat yang menilai. Nyatanya kalau orang biasa gitu langsung dieksekusi. Sylvester kok bisa tertunda sampai berapa? 6 tahun ya. Apakah orang kuat? Ya nggak tahu saya. Kuatnya seperti apa gitu. Tapi orang bertanya-tanya gitu. Seluruh rakyat Indonesia bertanya, kuat benar orang ini. Hukum pun bisa kalah gitu kan. Bisa kalah gitu kan. Kan kejaksaan ini kan pelaksana hukum untuk eksekusi. Dia negara ini jaksa ini. Siapapun harus patuh gitu. Dan reputasi kejaksaan ini sudah sangat baik sekarang kan. Kita nilai dia udah reputasinya udah di atas KPK gitu dalam penegakan hukum. Jangan sampai rusak oleh gara-gara satu orang ini gitu. Apa karena eksekusinya udah kadaluarsa Pak atau karena Sylvester ini masih mengajukan PK? Oh tidak. Kadaluarsa eksekusi itu sama dengan masa kadaluarsa untuk penuntutan. Nah kasusnya dia ini kan diancam hukumannya kan lebih dari 3 tahun gitu kan. Maka kadaluarsanya kalau nggak salah menurut pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya buku 1 itu sama dengan masa penuntutan, bisa-bisa sampai 12 tahunan ya. Kalau itu 2030 sekian baru kadaluarsa. Jadi tidak ada alasan kadaluarsa, belum kadaluarsa gitu. Nah, apakah karena ngajukan PK? PK tidak mengejampingkan untuk melaksanakan hukuman pidana. Jadi jangan, kami ngajukan PK, tunggu putusan PK dulu. Enggak ada itu. Di dalam hukum enggak ada PK atau tidak PK harus dieksekusi dulu. Lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai tentang eksekusi Sylvester dihubungkan dengan memperingati hari kemerdekaan di tahun ke-80? Nah ini yang mencederai perasaan keadilan masyarakat ya. Justru ini terjadi di saat-saat kita memperingati hari kemerdekaan 80 ya. Cukup tua Indonesia nih, udah 80 tahun umurnya. Harapan kita keadilan itu sudah tegak, hukum sudah tegak. Tapi ternyata di depan mata kita sendiri tercoreng keadilan negeri ini, tercoreng hukum ini. Kok ada seseorang yang dikesampingkan tidak melaksanakan, tidak dapat dieksekusi oleh lembaga negara yang demikian kuat diberi kewenangan oleh undang-undang, yaitu kejaksaan. Kenapa sampai tidak bisa dieksekusi? Nah ini Komisi Kejaksaan harus juga memeriksa ini dan menjelaskan gitu. Kemudian Bapak Jaksa Agung harus menjelaskan kepada publik kenapa gitu tidak dieksekusi. Sebenarnya kalau tidak nanti tanggapan publik kepada jaksa macam-macam, dan saya tidak terima kalau ada tanggapan macam-macam, karena jaksa itu bukan miliknya kejaksaan, miliknya rakyat Indonesia, termasuk miliknya saya. Kita yang membiayai kejaksaan kita itu. Gajinya dari uang rakyat. Oh, misalnya ada rakyat, saya hanya pengemis, tidak membayar. Oh enggak, walaupun pengemis dia warga negara Indonesia, negara ini milik kita bersama, termasuk milik pengemis dan sebagainya. Karena apa? Ada tambang, ada hasil hutan, ada hasil laut, itu milik bersama. Duitnya kita kumpulkan untuk membiayai aparatur negara kita. Jadi kita tidak terima kalau kejaksaan kita tidak melakukan hal ini. Ya. Terima kasih.